Halo, mau tahu nggak kenapa seorang janda itu selalu diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan rezekinya tidak pernah berhenti mengalir seperti air yang mengalir seperti itu? Karena janda itu memberikan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, mengadu sama Tuhan, curhat sama Tuhan, menangis sama Tuhan. Apa-apa dalam hidupnya adalah Tuhan. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena saya 17 tahun menjadi janda ya sebelum saat ini. Ya, menjadi janda itu adalah sebuah pilihan yang tidak mudah. Kalau kamu mampu berjuang sendiri, berkorban sendiri, melakukan dengan semuanya sendiri, mengurus anak, mengurus orang tua, bahkan eh, hal-hal yang misalnya ada di rumah, apa-apa sendiri, mencari solusinya dari masalah sendiri. Jadilah janda, yaitu pokoknya kamu punya tujuan. Saya itu punya tujuan utama adalah membesarkan anak saya sampai dia mandiri dan juga membahagiakan orang orang tua saya. Makanya saya bertahan sampai 17 tahun. Ya, Besti. Tapi kalau tidak sanggup melakukan, lebih baik jangan sendiri. Jangan jadi janda. Bisa menikah gitu ya. Dan jangan takut menjadi janda kalau hidup kita benar-benar lurus di dalam Tuhan. Jangan takut. Tuhan itu pelindung kita. Dalam Mazmur 68 ayat 5 mengatakan, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Jadi jangan sekali-sekali ada orang yang menindas atau menganggap remeh kepada seorang janda. Memang ya, jadi janda itu tidak gampang. Kadang kita dianggap remeh, dianggap berharga, atau ya predikat janda itu tidak baik. Bahkan kita dilecehkan, bukan dilecehkan dalam hal apa ya, tapi saya ada punya pengalaman begini. Saya ingat ini ada ayat di kitab Keluaran 22 ayat 22 sampai 24. Begini bunyinya. Seseorang janda dan anak yatim janganlah engkau menindas. Jika memang engkau menindas mereka, maka aku akan mendengar seruan mereka jika mereka berseru-seru kepadaku dengan suara nyaring. Ayat 24, murkaku akan bangkit dan aku akan membunuhmu dengan pedang sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Aku hafal itu ya. Ya itulah, jangan pernah menindas janda. Ini ada sebuah kesaksian ya buat saya. Waktu itu ya bisa dibilang ini merugikan ya, bisa juga menindas ya. Ada seseorang, teman, dibilangnya, udah Marisol bayarkan dulu lah asuransiku, 30 juta loh. Saya bayarkan itu. Sampai 10 tahun dia nggak bayar. Terus satu kali saya ke rumahnya sama bos saya, sama manajer saya. Tolonglah uang saya dibayarkan, saya bilang. Saya nggak bisa bayar, dia bilang. Lagian kan kamu banyak uang, katanya. Ya apa hubungannya, gitu kan. Udah, habis itu kami pulang, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kenapa dia seperti itu? Saya butuh uang, Tuhan, lebih baik saya bantu keluarga saya daripada kepada dia itu. Kenapa dia sampai sanggupnya dia ngomong seenaknya seperti itu kan? Saya tidak pernah mengutuki dia, saya cuma curhat sama Tuhan. Tuhan, aku butuh uang ini, tapi kenapa dia begitu gitu. Tapi saya dengar tidak berapa lama lagi suaminya di PHK dari luar negeri. Habis itu tidak berapa lama lagi apa yang terjadi? Mereka cerai, dia menjadi janda. Ingat itu. Betul apa yang Tuhan
firman Tuhan di sini. Jangan pernah melecehkan atau menindas seorang janda. Oke, semangat para janda semua dimanapun berada. Tuhan pembela kita. Semangat, God bless.